Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kita hormati bersama, Ibu Nurmasari Sartono selaku dosen pengampu mata pendidikan PPTK dan teman-teman mahasiswa yang selalu dalam kelimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait konsep profesi dan syarat-syarat profesi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita berkenalan dulu nih sama anggota kelompok 1. Ada Angel Iyati Mantaber Sebayang, ada Renaldin Muhammad, ada Sukmawati, ada Gidan Trah Kusumo, ada Respati Budianto Samudro, dan saya sendiri Yuda Pratama Karjoko. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Ini adalah hal yang akan kita bahas di presentasi kali ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian profesi. Profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani, kata ini berasal dari bahasa Yunani ya, yang disebut evangelia, yang bermakna sebuah janji untuk memenuhi kewajiban untuk melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Nah, profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan sebuah pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus pada bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, dan juga tenaga pendidik. Nah, menurut KBBI, arti kata profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti sebuah keterampilan, kejuruan, dan sebagainya gitu. Menurut Mulyasa, profesi adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Nah, seperti tadi, suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Gitu. Nah, beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi, yang pertama ada profesional. Apa sih itu profesional? Profesional adalah suatu kata yang bisa merujuk pada dua arti. Pertama, profesional adalah orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, profesional adalah penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, dengan adanya kata profesional inilah kita tahu ada dua arti, yaitu profesional dan amatir. Kedua, ada profesionalisme. Apa sih itu profesionalisme? Ya kan? Profesionalisme adalah suatu komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Nah, profesionalisme juga menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Ahmad Tafsir di tahun 1992, profesionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Lalu ada profesionalitas. Apalagi sih itu profesionalitas? Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Nah, ada satu lagi istilah yang berkaitan dengan profesi, yaitu adalah profesionalisasi. Apalagi nih profesionalisasi? Profesionalisasi menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu anggota profesi. Profesionalisasi pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan profesional, seperti sebuah kenaikan pangkat gitu. Makanya, profesionalisasi merupakan sebuah proses yang panjang dalam profesi. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Syarat-syarat atau kriteria profesi. Menurut Syafruddin Nurdin, ada 8 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar disebut sebagai profesi, yaitu yang pertama panggilan hidup yang sepenuh waktu. Profesi adalah pekerjaan yang memanggil panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu lama, bahkan seumur hidup.
Kedua, pengetahuan dan kecakapan ahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan yang khusus dipelajari. Lalu ada kebakuan yang universal. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum, sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan. Lalu ada pengabdian. Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan secara material finansial bagi diri sendiri. Lalu ada kecakapan diagnostik dan kompetisi aplikatif. Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnosis dan kompetisi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani. Lalu ada otonomi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma yang ketetapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekan profesinya. Lalu ada kode etik. Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Lalu, terakhir ada klien. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan atau klien yang pasti dan jelas subjeknya. Sementara menurut Robert Erwich nih, Arikunto 1990 mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu, yang kedua, seorang pekerjaan profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya dan selalu dipatuhi, serta dipedomani para anggota pengembangan tugas pekerjaan atau pelayanan profesional yang bersangkutan. Kode etik profesional dikembangkan, ditetapkan, dan diberdayakan efektivitasnya oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik profesi. Lieberman, sebagaimana dikutip Mudlafir, mengemukakan bahwa karakteristik profesi, kalau dicermati secara seksama, ternyata terdapat titik-titik persamaannya. Di antara pokok-pokok persamaannya itu ialah sebagai berikut. Next slide. Nah, yang pertama, layanannya itu unik, pasti, dan esensial. Profesi merupakan suatu jenis pelayanan atau pekerjaan yang unik atau khas, dalam arti berbeda dari jenis pekerjaan atau pelayanan apapun yang lainnya. Selanjutnya, profesi juga merupakan suatu pekerjaan atau pelayanan yang amat penting, dalam arti sangat dibutuhkan oleh pihak penerima jasanya. Yang kedua, memerlukan kemampuan intelektual dalam melakukan pelayanannya. Pelayanannya itu sangat menuntut kemampuan kinerja intelektualnya yang berlainan dengan keterampilan atau pekerjaan manual dalam praktek pelayanannya. Contohnya seorang dokter bedah yang menggunakan pisau operasi, tentunya dalam proses penggunaannya itu pasti dibimbing oleh suatu teori dan wawasan intelektual. Yang ketiga, memerlukan periode pelatihan khusus yang lama. Untuk memperoleh penguasaan dan kemampuan intelektual serta sikap profesionalnya tersebut, seseorang akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kualifikasi keprofesian sempurna, lazimnya tidak kurang dari 5 tahun lamanya, ditambah dengan pengalaman praktek terbimbing hingga tercapainya suatu tingkat kemandirian secara penuh dalam menjalankan profesinya. Yang keempat, profesinya itu sudah diakui oleh kelompok yang bersangkutan. Kinerja pelayanan yang demikian cermat secara teknis sehingga kelompok asosiasi atau profesi yang bersangkutan sudah memberikan jaminan bahwa anggotanya itu dipandang mampu untuk melakukannya sendiri tugas pelayanannya, apa yang seyogianya dilakukan dan bagaimana menjalankannya, siapa yang seyogianya memberikan izin dan lisensi untuk melaksanakan kinerja itu. Jika dijumpai suatu kasus yang berada di luar kemampuannya, maka mereka itu akan membuat rujukan atau referral kepada orang yang dipandang lebih berwenang atau membawanya ke dalam suatu panel atau konferensi kasus. Next slide. Yang kelima, pelaksana praktisi profesional harus bertanggung jawab terhadap tindakannya.
konsekuensi dari otonomi yang dilimpahkan kepada seorang tenaga praktisi profesional, maka berarti pula ia harus memikul tanggung jawab pribadinya secara penuh, apapun yang terjadi, seperti dokter yang keliru melakukan diagnosis atau memberikan perlakuan terhadap pasiennya, atau seorang guru yang keliru menangani permasalahan siswanya, maka semuanya itu harus dipertanggungjawabkan serta tidak selayaknya menudingkan atau melemparkan kekeliruannya itu kepada pihak lain. Yang keenam, seorang profesional harus mementingkan kinerja pelayanannya. Mengingat pelayanan profesional itu merupakan hal yang amat esensial, maka hendaknya kinerja pelayanannya itu lebih mengutamakan kepentingan pelayanan pemenuhan kebutuhan dibanding kepentingan perolehan imbalan ekonomis yang akan diterimanya. Tapi bukan berarti pelayanan profesional itu tidak boleh memperoleh imbalan yang selayaknya. Bahkan seandainya jika kondisi dan situasinya menuntut atau memanggilnya, seorang profesional itu hendaknya bersedia memberikan pelayanan tanpa imbalan sekalipun. Yang ketujuh, masyarakat mengakui organisasi pelaksana profesi. Mengingat pelayanannya itu sangat teknis sifatnya, maka masyarakat menyadari bahwa pelayanan semacam itu hanya mungkin dilakukan penanganannya oleh mereka yang kompeten saja. Karena masyarakat awam di luar yang kompeten yang bersangkutan, maka kelompok atau asosiasi para praktisi itu sendiri satu-satunya institusi yang seyogianya menjalankan peranannya yang ekstra dalam arti menjadi polisi atau dirinya sendiri, ialah mengadakan pengendalian atas anggotanya mulai saat penerimaan dan memberikan sanksi bila mana diperlukan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Yang 8, pelaksana profesi haruslah memegang teguh kode etiknya. Otonomi yang dinikmati dan dimiliki oleh organisasi profesi dengan para anggotanya seyogianya disertai kesadaran dan itikat yang tulus baik pada organisasi maupun pada individual anggotanya untuk memonitor perilakunya sendiri. Mengingat organisasi dan sekaligus juga anggotanya harus menjadi polisi atas dirinya sendiri, maka hendaknya mereka bertindak sesuai dengan kewajiban dan tuntunan moralnya baik terhadap klien maupun masyarakatnya. Atas dasar itu, adanya suatu perangkat kode etika yang telah disepakati bersama oleh yang bersangkutan, seyogianya membimbing hati nuraninya dan mempedomani segala tingkah lakunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah profesi atau jenis profesi di mana sebuah pekerjaan itu dianggap sebagai suatu profesi. Secara etimologi itu yang pertama, profesi berasal dari kata profession yang berarti pekerjaan. Di mana profesi itu adalah sebuah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Kemudian dengan memperhatikan pokok-pokok perangkat ketentuan keprofesian tertentu, Ricci pada 1974 itu secara tentatif telah mencoba mengidentifikasi tingkat-tingkat keprofesian itu dari sekian jenis pekerjaan yang terdapat dalam dunia kekaryaan yang oleh masyarakat itu sudah sering disebut atau dipersepsikan sebagai suatu profesi, namun ternyata masih ada pengkategorian lagi, seperti profesi yang telah mapan atau older profession. Lalu yang kedua itu adalah profesi baru atau newer profession. Yang ketiga adalah profesi yang sedang tumbuh kembang yaitu emergent profession. Yang keempat semi profesi atau semi profession, dan yang kelima itu adalah tugas jabatan atau pekerjaan yang belum jelas arah tuntutan status keprofesiannya atau occupation that lie unrecognized claim to profesi status. Ricci pada 1974 sendiri tidak memberikan rincian contoh yang definitif tentang jenis pekerjaan apa atau yang pekerjaan mana yang masuk kategori profesi yang mana. Tapi berbagai rujukan tuh mulai menjelaskan jenis-jenis pekerjaan ini yang memerlukan pelayanan yang ditujukan pada orang lain. Kemudian perbedaan kategori juga tidak menunjukkan perbedaan unsur atau elemen yang memerlukan pelayanan, tapi menunjukkan sifat serta hakiki dari pelayanan tersebut. Perbedaan kebutuhan dari pelayanan ini tuh khususnya dibedakan atas mendasar dan juga tidaknya tumpuan pekerjaan serta besar kecilnya tanggung jawab yang dituntut. Sebagai gambarannya itu yang digolongkan ke dalam jenis kategori maupun yang masuk ke dalam kategori mapan itu seperti hukum, kedokteran, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk kategori baru itu seperti arsitek,
akuntan, dan lain-lain. Kemudian Oteng Sutisna juga mengklaim bahwa bidang kependidikan, khususnya administrasi kependidikan, sebagai salah satu jenis profesi yang sedang tumbuh kembang. Lalu salah satu contoh dari profesi seperti dokter, dan kenapa dokter bisa disebut sebagai profesi itu, salah satu alasannya adalah karena bidang pekerjaan dokter itu dilandaskan oleh pendidikan dan keahlian untuk menjadi seorang dokter, di mana sebelum menjadi dokter, calon dokter tersebut akan menempuh pendidikan seperti keterampilan, kejuruan, dan lain-lain. Begitupun bidang profesi-profesi lainnya seperti hakim, arsitek, serta yang lainnya, di mana mereka harus menempuh pendidikan tersebut sebelum mereka mencapai pekerjaannya. Sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selamat sore. Nama saya Gidan Kusumo dari perwakilan kelompok 1 program mata kuliah PPTK. Sekarang saya akan menjelaskan bagian syarat-syarat profesi guru. Guru adalah pendidik profesional karena secara implisit dia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian amanah pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Ini berarti bahwa orang tua telah memberikan amanah atau sebagian tanggung jawabnya kepada guru. Orang tua tidak mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru yang tidak profesional. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik diantaranya adalah menguasai bidang pelajaran yang diasuh, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, mampu mengamalkan apa-apa yang diajarkan, memiliki keluhuran akhlak dan tingkat pendidikan, saling membantu dengan sesama pendidik, mengakui suatu kebenaran sebagai hal yang utama, senantiasa berlaku jujur dalam bertutur, dan berhias diri dengan sifat sabar dalam setiap hal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Bab ke-6 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, memuat tentang persyaratan menjadi guru seperti dimuat pada pasal 28, yaitu 1. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Abu Dinata secara garis besar menjelaskan ada 3 syarat khusus untuk profesi untuk seorang pendidik, yaitu 1. Seorang guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkannya dengan baik. Ia benar-benar seorang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkan. Yang kedua, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya, atau transfer of knowledge, kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien. 3. Seorang guru yang profesional harus berpegang teguh pada kode etik profesi. Kode etik di sini lebih dikhususkan lagi tekanannya pada perlunya memiliki akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia, seorang guru akan dijadikan panutan, contoh, dan teladan. Baik, saya Angelia Timanta Bruce Bayang akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya yang akan saya bawakan mengenai urgensi profesionalisme dari guru. Nah, yang pertama kita bahas tentang arti kata urgensi, di mana urgensi ini diambil dari bahasa Latin yang berarti urgere atau merupakan kata kerja yang dapat diartikan sebagai mendorong.
Dalam bahasa Inggris berasal dari kata urgent atau menunjuk dari kata sifat yang berarti penting. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, urgensi ini adalah sebuah kata benda yang berarti keharusan, yang mendesak atau hak yang sangat penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari profesionalisme guru. Nah, di mana profesionalisme bersumber dari istilah profesi. Muncul istilah lain yakni profesional dan profesionalisme, di mana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan mereka dan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya yang kita bahas yaitu urgensi profesionalisme guru. Nah, di mana pada dasarnya profesionalisme dan sikap profesional itu merupakan motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya menjadi tenaga yang profesional. Nah, di mana motivasi intrinsik tersebut akan berdampak pada munculnya sebuah etos kerja yang unggul atau yang bisa kita sebut sebagai excellency yang ditunjukkan dalam 5 bentuk kerja yang akan kami paparkan seperti yang pertama yaitu meningkatkan dan memelihara citra profesi. Nah, di mana profesionalisme yang tinggi akan ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan dari perilaku yang profesional. Yang kedua yaitu keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Nah, di mana berdasarkan kriteria ini jelas bahwa yang guru yang memiliki profesional yang tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar yang ideal. Nah, yang ketiga yaitu di mana mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Hal ini bermakna bahwa profesionalisme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya upaya untuk selalu mencapai kualitas dan cita-cita sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan profesional, di mana berdasarkan kriteria ini, para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan yang dapat mengembangkan profesi mereka. Nah, yang kelima yaitu di mana mereka memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Profesionalisme ditandai dengan kualitas, derajat kebanggaan akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga, percaya diri akan profesi dari mereka. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Kami akan memberikan daftar pustaka dan referensi yang kami pakai dalam menyusun makalah dan PPT ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan dalam bentuk video. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam pemaparan dari presentasi kami ini, dan kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah menonton video ini, dan kami menerima kritik saran untuk membangun lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.